Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Budiman. Kali ini saya akan membahas mengenai brick obstructor dan chop juga ya, tapi ini di eksternal dan internal structure, dan juga kita akan membahasnya di higher time frame dan lower time frame, bagaimana kita caranya untuk entry. Jangan lupa sebelumnya like dan subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ke screen. Ya teman-teman, perlu kita pahami ya, kalau lihat dari sudut pandang outlook trend ya, suatu tren di market forex itu ada 3 jenis ya. Ada yang impulsif seperti ini, contohnya ya seperti ini. Ada yang normal seperti ini, dan juga ada yang ranging. Tapi kalau kita lihat ini adalah tren gitu. Kenapa? Karena ini ada break of structure, lalu dia swingnya itu di break lagi, break of structure, break of structure seperti ini. Ini juga sama, break of structure, break of structure, dan juga break of structure seperti ini. Ada juga yang ranging, tapi membentuk tren walaupun trennya tidak signifikan seperti ini. Break of structure, swingnya di break lagi oleh swing berikutnya. Nah, ini outlook trend bearish. Nah, seperti ini ya analoginya. Nah, selain itu kita harus memperhatikan internal dan eksternal structure. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini ada swing yang di break di eksternal ya. Bisa kita lihat seperti ini nih. Ini adalah eksternalnya. Itu seperti ini berarti. Nah, seperti ini. Saya ganti dulu warnanya supaya tidak bingung. Nah, yang warna ungu ini kita identifikasi sebagai external structure. Nah, di sini terjadi break of structure, terjadi break of structure ya. Menandakan ini tren sedang bearish. Ada break of structure lalu diikuti lagi break of structure di bawahnya. Oke, kita hapus lagi. Nah, kita identifikasi internal structure-nya ya. Nah, menurut teman-teman ini adalah apa? Ini adalah external structure, internal structure ya, ini salah ini. Ini internal structure, dan ini eksternal ya. Ini salah penulisan. Ini struktur yang besarnya, external structure. Ini external structure juga. External structure ya. Nah, menurut teman-teman ini adalah apa? Dan juga ini adalah apa ya? Menurut teman-teman. Coba kalau teman-teman nyimak video sebelumnya ya, mengenai break of structure atau BOS dan change of character atau chop ya. Apakah ini BOS? BOS? Ini bukan break of structure ya, bukan BOS ya. Karena BOS itu pengertiannya untuk penerusan tren. Jadi ini apa? Ya, betul sekali teman-teman, ini adalah chop ya. Ini adalah chop di internal structure atau chop minor. Jika misalkan ini di time frame H4,
kemungkinan ini adalah cok di M15 gitu, seperti itu. Dan ini apa? Ini di internal structure kemungkinan ini adalah cok juga. Nah, teman-teman bisa paham kan perbedaannya BOS dan cok? Nah, fungsinya sendiri kita mengidentifikasi cok di internal dan eksternal structure dan juga BOS di internal dan eksternal structure. Itu untuk apa sih? Kok kita harus mengidentifikasinya juga? Nah, itu dalam kita mengidentifikasi tren, jika tren itu sedang trending gitu ya, si market itu sedang trending, lalu kita mau entry posisi, kalau kita tidak memperhatikan internal dan external structure, kita akan terbawa floating yang cukup besar ya. Ya. Misalkan kita tahu ini bahwa ini trennya turun. Gitu ya. Trennya turun, tapi teman-teman entry-nya itu di misalkan di area ini gitu ya, atau di area ini. Otomatis teman-teman terbawa floating dulu ya. Terbawa floating dulu cukup besar area ini, misalkan area ini. Misalkan ini sudah terjadi break of structure. Lalu teman-teman entry di area ini. Kita tandain ya. Di area ini teman-teman, karena ini udah terjadi break of structure, teman-teman entry di area ini. Otomatis ini akan terbawa floating dulu ya sampai sini. Gitu. Katakanlah ini berapa pips? Oh, ini bisa 90 pips. Tapi kalau teman-teman entry di area ini, itu floatingnya sedikit. Begitu. Nah, contohnya kita akan lihat di real chart. Nah, seperti ini ya. Kita coba melakukan top down analysis ya, atau multi time frame analysis. Kita mulai contohnya di H4. Nah, yang ini teman-teman sudah pada paham ya. Ini akan saya hapus. Nah, teman-teman bisa lihat di pair XAU USD ya, di XAU USD bahwa tren itu sudah teridentifikasi bullish ya. Sudah teridentifikasi bullish. Kenapa? Karena terjadi break of structure. Oke, kita mapping dulu. Bisa lihat teman-teman. Nah, kita identifikasi dari sini aja dulu ya. Ini kita identifikasi break of structure-nya. Di sini ada break of structure ya. Di sini juga ada break of structure. Kita lihat external structure. Ini juga break of structure. Walaupun ini yang di break itu shadow, tetapi ini volumenya cukup besar ya. Jadi masih dikategorikan ini adalah break of structure juga. Ini cukup panjang ya. Kalau misalkan ngebreaknya hanya sedikit, misalkan di sini segini, nah ini teman-teman harus harus mempertimbangkan kembali. Karena ini kalau hampir sejajar seperti ini berarti contohnya ini candlenya hanya di sini gitu ya, dan ini ngebreak sedikit. Ini equal high ya. Equal high, hati-hati di yang seperti ini.
Nah ini walaupun ini shadow, tapi ini breaknya cukup lumayan gitu. Berarti ini bisa kita identifikasi sebagai break obstructor. Gitu. Berarti ini tren itu sedang trennya naik gitu. Cuman memang ini sedikit ranging. Begitu. Tidak seperti yang tren di bawah ini nih. Ini ada juga tren, tapi ini signifikan ya. Bisa kita lihat di sini ada chok. Ini lihat dulu ke belakang ya, supaya paham. Ini sebagai contoh aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada chok ya. Tapi ini chok minor. Chok yang eksternal itu yang mana? Yang ini, yang swingnya ini nih. Ini chok ya. Ini penanda perubahan tren. Asalnya kan tren itu turun ya dari sini ya, di sini. Nah, dari sini itu ya. Dari sini itu. Ini break obstructor. Atau ini juga bisa dikatakan ini choknya, ini BOS-nya ya, ini chok. Ini choknya. Ini break obstructor. Ini bos ya, break obstructor. Ini di sudut pandang time frame 4. Nah, ketika itu swing yang ini terbreak ya, tapi ini minor ya. Ini bisa diidentifikasi lagi di time frame kecil. Ini kita tandai dengan minor chok. Nah, ini major chok ya. Major chok H4. Kenapa ini? Karena ini terlihat ayunan swingnya ya, seperti ini. Eksternal strukturnya seperti ini. Ini bergerak dari sini, lalu dia ke sini dan ke sini. Begitu. Lalu ini ada swing kecil juga ya di sini. Di sini ada swing kecil. Tetapi swing yang validnya itu yang eksternal itu sebenarnya yang ini. Gitu. Oke, saya hapus dulu ini biar tidak bingung. Seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat tren ini trending ya. Ada break obstructor, setelah chok ada break obstructor, di sini juga ada break obstructor. Nah, setelah di sini ini ada perubahan karakter ya atau chok. Tetapi ini minor. Bisa kita lihat di sini ada chok minor ya. Di internal structure. Ini chok minor. Minor ya, chok minor. Makanya ini trennya turun ya, turun tapi sedikit. Tapi kalau teman-teman di time frame M15 ini bisa lumayan ya. Di time frame kecil, di M15 ataupun M5 ini bisa untuk eksekusi. Kemungkinan ini juga terjadi bos di time frame kecil ya, di M5 begitu. Nah, tapi kita lihat sudut pandang tren ya, karena ada pepatah yang mengatakan trend is friend gitu. Lebih baik kita mengikuti tren gitu. Karena kemungkinannya gitu lebih besar. Namun tidak semudah itu ya, teman-teman harus memperhatikan letak-letak area entry, letak area entry-nya ya, biar teman-teman tidak terbawa floating yang besar gitu.
Apalagi kalau teman-teman secara money management atau dana mepet ya gitu ya. Makanya teman-teman harus namanya itu tipe tradernya seperti apa. Teman-teman itu apakah teman-teman itu scalper atau day trader atau swing trader gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini terjadi break of structure kembali kalau dari sudut pandang ini ya. Dari sudut pandang ini masih penerusan tren. Di sini bos. Di sini ada break of structure. Di sini juga ada break of structure. Lalu di sini juga break of structure. Cuman karakternya kalau di sini ini sudah berubah ya. Ini sudah masuk kategori ranging. Trend bullish tapi ranging. Nah, seperti ini kita ada di area ini kita sekarang ya. Di area sekitar ini. Nah, untuk contohnya, contoh eksekusinya ya, jika ada break of structure seperti ini contoh aja. Teman-teman cari area SND ataupun area order block ya. Area order block di H4 itu di sini ya, di sini nih. Tapi misalkan ini belum, teman-teman itu ini harganya belum terbentuk ya, gimana gitu. Ini contoh saja, ini anggap saja ini baru sampai sini ya, baru sampai sini misalkan. Ini belum terjadi. Ini belum terjadi dan harga baru terjadi break of structure seperti ini. Teman-teman harus seperti apa? Teman-teman harus ke time frame yang lebih kecil ya. Nah, seperti kita lihat di sini banyak internal structure. Seperti ini ya. Ini internal structure, ini adalah chop di internal structure. Karena di sini kan kalau di time frame kecil ini juga adalah break of structure. Begitu. Coba kita tandai ya. Di area ini apakah ada break of structure? Kita lihat di time frame H1 dulu. Tuh. Teman-teman bisa lihat di sini ada break of structure. Ya, di sini ada break of structure, di sini chopnya ya, di sini chopnya di internal structure di time frame yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ternyata chopnya itu ini ada minor chop ya. Nah, di sini ini adalah chop di H1 tapi chop minor gitu. Lalu di sini terjadi break of structure, di sini juga terjadi break of structure. Nah, pada kasus ini oke, kita hapus dulu ini biar tidak bingung ya. Biar tidak bingung, ini hapus dulu. Kita lihat di H1 ini barusan tadi H4. Nah, ini di Outlook H1 harganya misalkan baru sampai sini. Teman-teman lihat di sini ada order block ya. Ada order block seperti ini. Ada order block seperti ini. Dan harganya contohnya ini order block ini udah termitigasi, udah tertembus. Tapi
teman-teman lihat di H4 ini masih trend up. Kalau begitu teman-teman cari di time frame yang lebih kecil lagi, struktur. Nah, teman-teman dicari di, contohnya ini di M30 ya. Di M30 di sini ada swing ya. Di sini ada swing. Di sini ada swing. Nah, sebaiknya untuk entry itu bisa di M30 ataupun M15. Tergantung teman-teman ya. Tapi kalau pengen misalkan tidak ingin terseret floatingnya gitu, berarti teman-teman cari entry-nya di M15. Ini untuk entry-nya ya. Jadi kita multi time frame dari mulai H4, H1, M30 dan M15. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada di M15, kita lihat eksternal strukturnya dulu ya. Eksternal strukturnya itu swingnya itu seperti apa? Ya, ini seperti ini berarti ya. Atau seperti ini juga bisa. Ini swingnya ya. Ini swing di M15. Nah, taruhlah harga kan tadi baru sampai sini ini. Sampai sini dan di sini ada order block, tapi ternyata ini floating dulu, makanya ke time frame yang lebih kecil kita cari cok. Begitu. Kita cari cok. Kalau dilihat sebenarnya ini itu adalah juga internal structure dari M15, berarti eksternalnya itu seperti apa? Kita lihat ayunannya ya, dari sini ke sini ya, ke sini. Oh sorry, maaf ya. Berarti benar seperti ini. Di M15 seperti ini. Ini adalah cok ya teman-teman, ini cok. Ini adalah cok. Tetapi kenapa harga tidak memitigasi order block ini? Kalau di outlook di sini ya, harganya sudah sampai di sini. Kalau teman-teman lihat jika udah terbentuk seperti ini, berarti ini memang akan terjadi kenaikan. Ini adalah cok. Ini adalah cok dan ini adalah breakout structure ya. POS. Maka teman-teman bisa saja entry di breakout structure. Karena kan tadi harganya udah sampai ngebreak ini kan, ngebreak ini lalu dia turun. Nah, di sini para penggerak harga mencari area yang tepat ya untuk dimitigasi. Ternyata ada di sini tuh ada beberapa, di sini ada juga bos. Sini ada bos. Sini ada order block di M15.
kita tandai dulu karena ini sudah terbreak ya, ini sudah terbreak. Nah, maka teman-teman entry di area break of structure ini ya. Ini ada order block. Nah, acuannya teman-teman entry itu setelah terjadinya change of character. Bisa saja harga itu memitigasi change of character ini ataupun tidak ya, ataupun nanti di break of structure. Makanya teman-teman pergi ke time frame yang lebih kecil untuk entry di order block yang tepat. Nah, kalau dari secara teori ini disebutnya inducement, teman-teman. Tapi ini harus ada pembahasan khusus. Jika kita lihat di time frame besar sudah terjadi break of structure seperti tadi, maka teman-teman harus identifikasi choknya dulu. Kalau udah terbentuk chok, nah teman-teman itu udah indikasi teman-teman bisa untuk entry ya, tetapi setelah break of structure ini ya, seperti ini untuk entry. Dan ini udah terjadi break of BOS, juga BOS, ada 2 BOS di sini. Yang satunya itu sebagai inducement dan yang satunya lagi ini sebagai pijakan untuk melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Nah, teman-teman bisa entry di order block di sini ya. Teman-teman entry di order block dan menetapkan SL-nya itu sebaiknya di choknya ini ya, di bawah chok M15 ya, time frame M15, ataupun bisa di bawah order block ini juga bisa, tetapi sebaiknya di bawah chok, di bawah order block ya, di bawah order block chok M15 ini, dengan acuan misalkan targetnya itu di sini ya, di swing lagi, di swing high-nya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat kita entry di sini. Ini misalkan ini area entry, kita ukur ya. Posisi beli. Nah, SL-nya di sini, ini bisa 1 banding berapa ini? Sekitar 1 banding 3 ya, sekitar 1 banding 3. Teman-teman lihat. Kita entry-nya di sini, SL-nya di sini, TP-nya di swing ini, di swing-nya ya. Karena kalau terjadi break of structure berarti swing itu sudah di break. Artinya kalau secara teorinya itu break of structure itu untuk penerusan tren. Seperti itu. Dan benar saja ini di sini itu harganya naik ya. Harganya naik seperti ini. Baru sampai di sini harga ini ya, tapi ini kemungkinan naik. Walaupun sampai sini ini juga udah 1 banding 3 ya. Kalau sampai sini kemungkinan ini 1 banding 4 lah ya, 1 banding 4. Ini 1, 2, 3 ya di sini. Ini 4 banding 4. Seperti itu teman-teman, contoh untuk identifikasi eksternal dan internal structure untuk kita entry posisi. Jadi teman-teman harus identifikasi chok di time frame kecil ya, ketika itu harga di break ya, di break menjadi break of structure, kemungkinan harga itu kan akan retest dulu ya. Nah, ketika retest itu teman-teman ke time frame yang lebih kecil. Bisa time frame M30 ataupun time frame M15. Kalau kita lihat di M30 ya, coba kita lihat di M30. Nah, ternyata di M30 ini adalah choknya ternyata.
Nah, ternyata ini adalah coknya ya. Karena terlihat swing, ayunan swing ya. Terlihat ayunan swingnya. Kalau ini hampir sejajar gitu, hampir sejajar. Hampir sejajar, sedangkan ini terlihat swingnya lebih menonjol. Tuh. Nah, dari sini. Nah, ini adalah coknya berarti teman-teman. Jadi kita lihat di M30 ya. Kita buat dulu market structure-nya. Di sini terjadi break of structure ya, atau juga cok ya, ini cok. Dan ini gagal untuk menjadi break of structure di sini. Berarti ini failure swing ya, failure swing. Ini gagal menjadi break of structure untuk external structure di M30. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, cok. Teman-teman lihat order blocknya ya, ini ya. Nah, dia menyentuh order block di M30. Di M30, nah disinilah untuk area eksekusi. Teman-teman bisa taruh SL-nya di bawah swing yang ini, atau di bawah order block bisa, tapi di swing yang ini. Nah, ini di M30 ternyata lebih jelas dibanding M15. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini targetnya tuh sekitar 350 pip ya, dan harga itu sekarang di sudah profit di 250 pipan ya, sedangkan SL-nya itu di 54 pipan kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman biar tidak terbawa floating, teman-teman cari setup cok di time frame yang lebih kecil begitu, dan cari order block untuk area entry. Untuk sederhananya seperti itu ya. Nah, itu dulu teman-teman. Nanti saya akan juga membahas imbalance ya, juga ini untuk mendukung analisa teknikal ya di sini, karena memang tidak cukup hanya menggunakan break of structure ataupun market structure ya seperti BOS dan CHOP, tapi perlu juga selain order block juga itu kita perlu sebagai confluence-nya itu ada FVG atau fair value gap, atau juga imbalance seperti itu ya, atau juga nanti akan membahas mengenai order flow ya, biar setup kita lebih lengkap gitu. Nah teman-teman, sekian. Jika teman-teman belum paham, boleh teman-teman bertanya di kolom komentar ya, jika ingin ada yang ditanyakan. Cukup sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like supaya channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.